Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits radhiyallahu ta'ala nafa'ana bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ada sebuah hadis Rasulullah bersabda, birrul walidaini kafaratun lil kabair. Rasulullah bersabda bahwa mengabdi pada kedua orang tua ini termasuk jadi tebusan pada dosa-dosa besar. Tentu setiap manusia ini gak lepas dari dosa-dosa ini, baik itu dosa besar atau dosa kecil, itu gak akan lepas setiap hari ya. Kita membicarakan orang lain, kita ngomongi tentang teman kita, konco sekolah, atau mungkin teman di langgar, kita rasani ya kan. Nah, rasan ini termasuk ghibah. Atau sampai seorang santri itu sering-sering rasan-rasan, apalagi maitu itu manglo ya, manglo orang lain, menjelekkan orang lain, menghinakan orang lain. Santri ojo sampai punya sifat seperti itu. Terus kok ada saja kita punya sifat seperti itu, senengane menghina orang lain, senengane ngelek-ngelek wong liya, senengane ghibah misalkan, maka cepet-cepet ndang marenono, cepet-cepet ndang dihentikan. Kenapa kok ndang dimarini? Kenapa kok harus diselesaikan, diakhiri? Karena itu mengandung dosa, mengandung dosa. Mumpung usia masih muda, mumpung di awal usia remaja sampean, maka ayo kita isi dengan ibadah. Jadi catatan amal pada saat zaman mulai balik ini sudah tersedia ya. Mana tulisannya? Misalkan yang memiliki tulisan itu adalah malaikat raqib, malaikat atid yang selalu setiap hari barengi kita, berada di sebelah kanan kita, berada di sebelah kiri kita. Malaikat golek tulisan ini lengan sampean juga gak ada, nolengi kanan gak ada, kiri gak ada, mana malaikat gak ada. Karena itu makhluk gaib ya, artinya tidak terlihat kasat mata, nggak gitu, nggak bisa terlihat, tapi kita wajib percaya. Orang beriman itu diantaranya wajib percaya pada 10 malaikat Allah yang paling wajib kita percaya. Di antaranya adalah malaikat raqib dan malaikat atid, pencatat amal baik, amal buruk, terus memantau kita setiap hari. Nah, di ujung awal kita ini mulai remaja, dari ini usia remaja 13, 14, 15 ya, awal remaja, ayo diisi dengan kebaikan ya. Walaupun di luar sana mungkin ada kebiasaan orang-orang arek remaja mungkin gak temu karuan, sama tetap harus punya prinsip ya, style diri kita jadi seorang santri, ojo pengaruh sama sekali, jangan. Sekalipun di luar sana mungkin orang arek enom bodoh tatuan misalkan, sama ojo tatuan. Sing cewek tatuan di paha misalkan, emang ojo tatuan di paha, ojo ditiru. Sing lanang tatuan gambar Garuda di geger, ojo mana lo ojo. Apalagi di wajah seperti Mike Tyson, tatuan Mike Tyson itu sebetulnya cakar ayam ini. Nah, ini jangan ditiru. Kenapa? Suatu saat, di saat sampai usia ini 20 tahun ada deh, 20 tahun, di saat otak kanan dan otak kiri kita berfungsi sama, podo bareng, kita banyak getun ya, banyak getun. Aduh, lapo biyen tak tato wajahku, lapo biyen tak tulis
tak tulis kaligrafi di tanganku, Abdul Karim kan, tulisan kaligrafi di tangan, tulisannya Abdul Karim, bener Arab tapi tato. Lapo biar telinga tak tindik bolong. Sekarang saya lulus SMA, daftar ABRI ternyata nggak bisa ditolak. Kenapa? Gara-gara tindikan tok ditolak. Aduh betul, cewek. Lapo aku bikin ini. Sekarang kamu daftar Polwan nggak bisa. Lapo bikin aku. Daftar ujian negeri nggak bisa. Nah, oleh karena itu di awal sekali zaman masa remaja, ayo diisi hal-hal sing baik, sing positif. Ya, kalaupun misalkan bermainlah sing positif untuk kesehatan. Ya. Waktu sholat adzan langsung mandek juluk sarung nang masjid. Konco-koncoy nang masjid sarungan langsung untuk sholat zuhur, untuk sholat asar itu pertahankan sampai zaman sepuh, sampai zaman kapanpun berada dimanapun. Misalkan zaman ditakdir kerja di luar kota Malang, maka tetap pertahankan sholat zuhur berjamaah, asar berjamaah. Ya, bahkan ada seorang tentara itu dikirim nang Timur Tengah. Ya, tentara ini seorang santri ya tapi dari tentara. Padahal tentara ini dikirim nang Timur Tengah, di kono kabeh kanca bodo perang, DE di kono nunggu langgar dari musola di Timur Tengah itu. Ya budal tuh Indonesia perang, tapi bagian nunggu langgar, bagian nyaponi langgar, bagian adzan asar, adzan maghrib. Kanca bodo budal nggawa senjata, DE nang masjid adzan. Ya. Bayaran nih bodoh. Kalau negara ini sama bayarannya. Pulangnya dari Indonesia, ya sama. Pancet dari tentara. Cuma beda nih, liane perang, itu malah ngurus masjid di kono. Itu santri itu ada keistimewaan. Ya. Nah besok ada adik cita-cita ya ojo mandek sami nih ojo. Dan aku yopo-yopo besok yang becak ya ojo. Harus punya cita-cita yang dhuwur. Misalkan sampean ingin jadi juragan tebu ya kan, yo getno pisan juragan tebu. Ya ojo dadi tukang tebang ya ojo tebangi tok. Tukang roges tebu mek ngono tok. Ya madhek sakmono. Dadi juragan tebu, nebas bohong. Ngoten sing get pisan. Di Amprong itu ono. Ya, juragan bohong ada deh. Gak bisa nulis, gak bisa baca, gak sekolah, tapi juragan bohong. Bisa naik haji, bisa, karena juragan bohong. Nah, oleh karena itu di masa muda sama niki, ya, sama tulis buku catatan amalnya itu dengan kebaikan, dengan ibadah. Cari teman sing ngejak nyedek nang Gusti Allah. Sapa teman-teman paling nyedek nang Gusti Allah iku sampeyan akrabi. Kalau teman mengajak kemaksiatan, sekedar kenal udah ya. Gak usah diakrabi, iki konco kok ngejak maksiat, ngejak nyolong misalkan. Cedek ono teman-teman sing cedek nang Gusti Allah. Tuh, ngene, seorang santri itu harganya mahal dari ya. Bukan dijual, dibeli sampai uang enggak. Larang regane. Ya, apalagi lulusan santri Al-Qotijah. Iki ada dek sangat diperhitungkan di luar sana. Oh, ini santri Al-Qotijah. Pasti bisa mulang ngaji, pasti Al-Qur'annya bagus, pasti kitabnya bagus, tulisan Arabnya bagus, santri Al-Qotijah. Ya, baru melok mertua di kawan gak iso apa-apa, misalkan. Karena masalah, walaupun gak iso apa-apa, yang penting berkah, barokah ilmu. Nah, ada salah satu teman saya itu dulu waktu ngaji turu tok, ngajine suwe oleh hampir 5 tahun tetap turu tok, mari turu tangi ada isya maghrib gurune ket Al-Fatihah turu tangi ada isya setiap ngaji seperti itu. Tapi berkah ilmu deh ya, berkah ilmu, tahu-tahu Qur'annya fasih ya, padahal gak tahu melo ngaji.
Tahu-tahu dia Joko dengan dari masalah barang haram sangat terjaga sekali. Itu keberkahan ilmu. Sampai saiki dia tetap Joko barang haram, nggak pernah melakukan dosa kecil, dosa besar. Sangat dijaga sekali. Ngerasa limon nggak tahu. Padahal turu dong. Nah, itu tandai ilmu berkah. Ada lagi tandai orang itu ilmu manfaat. Ya, ilmu manfaat barokah itu selalu menjaga sholat 5 waktunya dengan berjamaah. Itu tanda orang ilmu manfaat. Adik-adik coba praktek santri. Mulai benih aku tak berjamaah. Kita tunjukkan bahwa ilmu kita manfaat. Kita tunjukkan pada Allah, pada masyarakat. Ya, tunjukkan kalau sama itu seorang santri. Santri itu berakhlak mulia. Itu tunjukkan. Cek beda, be, bukan santri. Ya, biar beda. Santri itu salaman dengan gurunya, enggak salah-salan. Dipegang 2 tangan. Diambung tangan guru nih, enggak diambung ambek pipiye atau diambung ambek baduk misalkan. Bukan pipiye guru ndak. Maksudnya tangan guru kita ambung dengan pipi atau baduk. Tapi dengan disedot. Ya, sedot keberkahannya ilmu. Yo nek nyedot aja nemen-nemen sampai ulune gurune rontok kabeh aja. Waduh endi uluku sedot arane Ustaz. Oh, pantesan. Tapi sing putri ya salaman nang guru sing putri. Sing putra salaman nang mbek ustaz. Nek putri nang ustaz ae. Nek sampean salaman mbek aku, kuwatir ono getaran asmara belain. Ya. Ono ustaz sing bujang, bahaya. Jadi salaman pegang 2 tangan. Ngoten. Tunjukkan kalau sama itu santri. Praktek ya apa? Pada gurunya. Bon, ini adalah beberapa contoh. Nah, menghormati, mengabdi pada kedua orang tua ini termasuk salah satu cara kita untuk menebus dosa besar. Apa zaman punya dosa besar? Apa kita punya dosa besar, adik-adik? Punya apa enggak? Hah? Punya kan? Ada sih enggak punya dosa besar? Aku takut. Sampean pernah nggawe sandale koncoe gak pamit, pernah gak? Sampean budal sandale kalep kulit, sandale koncoe bengkiak. Terus nang jeding bengkiake konco digawe tanpa pamit, pernah gak? Pernah. Pernah. Pernah gak? Gak pernah. Pernah gawe pulpene konco gak pamit? Pernah pakai sarungnya bapaknya gak pamit? Gak ada. Nah, menghaki barang orang lain itu namanya ghosab, adik. Al-ghasbu minal kabair. Ghosab itu sebagian dari dosa besar. Nah, berarti yang pernah ghosab itu dari dosa besar. Itu ditebus dengan birrul walidain, ditebus dengan mengabdi pada kedua orang tua. Ada lagi dosa besar, an-nadru ilal ajnabi, melihat pada wanita yang lain yang bukan muhrim, ya bisyahwatin, dengan syahwat. Melihat wanita lain bukan muhrim dengan syahwat. Nek gak syahwat gak pengaruh. Syahwat itu kayak kita melihat arek sing wayu gitu dari. Ada ini orang sing remaja kan. Semendelok konco di sekolahan cewek sing paling wayu. Aduh, ya nika. Ikut ditinggal dengan syahwat, Anda demi syahwat. Nek cewek iso ningali arek lanang dengan syahwat. Bisa? Gak bisa. Masya Allah gantengnya misalkan? Enggak ya? Iya. Are itu melihat lanang abe syahwat iso enggak? Bisa enggak? Enggak bisa. Bisa. Masya Allah.
Mas Hakiki misalkan kakak, misalkan contoh, Masya Allah Aktira misalkan anak nangi gunung ya. Kalau kita melihat biasa, kok delok sampai ini biasa tanpa syahwat aman. Sama melihat tanpa syahwat itu coba ya perhatikan. Nah, bicara dong. Perhatikan ya. Sahabat melihat tanpa syahwat itu coba sama lihat keramik di tembok coba. Nah, syahwat atau enggak? Enggak syahwat kan? Coba sama lihat itu. Reto siapa ya? Kejar dia. Reto sing wayu. Kok tembelan apa iki? Oh, jerawat. Coba arek larang delok arek tok sing wayu. Sawandang iku jenis syahwat ada. Ya, melihat dengan syahwat. Ono arek tok sing gak nyawet ya ada adik kandung. Adik kandung masih wedok gak pengaruh. Ibu masih wedok kita lihat biasa kan? Mbak Wuyut apa biasa? Coba apa deh ini paling aja di kampung ya. Dan sama tertarik kalau Rasulullah itu syahwat lah, melihat wanita lain yang bukan muhrim dengan syahwat itu adalah minal kabair, sebagian dari dosa besar. Tulisan di malaikat atid dosa besar. Iki melihat cewek dengan syahwat. Iki mari gosok sandali konco kira jeding. Itu syahwat. Nah itu bisa ditebus dengan birrul walidain, mengabdi pada ibu bapaknya. Kenapa? Oh ya, jauh susul ya. Nggih. Boleh bareng ya sapa? Nggih. Ya itu bisa ditebus dengan birrul walidain. Yes. Semoga usap Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong digeser ya.